Belajar merupakan aktivitas penting dalam kehidupan manusia dan setiap orang pasti pernah belajar dalam hidupnya. Belajar itu sendiri adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada setiap orang sepanjang hidupnya sejak dilahirkan hingga manusia mati. Proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. Proses belajar bisa dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah, yaitu di masyarakat maupun keluarga. Belajar juga bisa melalui jalur formal, non-formal, dan jalur informal. Apabila proses belajar diselenggarakan secara formal, seperti di sekolah-sekolah, untuk mengarahkan perubahan pada diri siswa secara terencana, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Sudah jelas bahwa Islam sendiri menjadikan ilmu pengetahuan atau belajar sebagai sebuah kegiatan yang wajib dilakukan. Dan di dalam menuntut ilmu atau belajar mempunyai kedudukan diantaranya memiliki tempat yang terhormat, tak kenal batas, dan hidayah dalam ilmu adalah buah dari belajar dengan menyebut hidayah dan landasan takwa. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dan inti pembicaraan surat Al-Alaq ini adalah tentang karunia Allah yang diberikan kepada manusia berupa ilmu. Ayat ini mengingatkan bahwa di antara kebaikan Allah adalah mengajarkan manusia ilmu tentang apa yang dia belum mengetahuinya. Maka Allah memuliakan manusia dengan ilmu, dan ilmu itulah bagian yang menjadikan nenek moyang manusia. Sudah merupakan hal yang dimaklumi bahwasannya seseorang manusia yang memiliki tubuh yang indah namun tidak disertai dengan ilmu yang benar, maka orang tersebut tidak bernilai, dan sebaliknya dia akan bernilai jika keindahan fisiknya dibarengi dengan ilmu yang benar. Mengajar merupakan suatu proses yang kompleks yang tidak hanya menyampaikan informasi kepada seorang siswa, karena mengajar adalah suatu kegiatan antara guru dan murid yang bernilai edukatif. Mengajar juga merupakan aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dengan menciptakan kesempatan bagi anak untuk melakukan proses belajar secara efisien. Selain kewajiban belajar, umat Islam juga diperintahkan untuk mengajar, karena mereka yang telah memperdalam pengetahuan agama diharuskan untuk menyampaikan kembali ilmu itu kepada masyarakat setempat atau kepada siswa. Proses belajar mengajar tidak cukup jika hanya mengandalkan pendidik dan peserta didik saja. Namun, proses belajar mengajar tersebut harus ditunjang oleh beberapa komponen lainnya, yaitu seperti tujuan pendidikan, materi pendidikan, metode pendidikan, evaluasi pendidikan, alat-alat pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Apabila komponen-komponen tersebut ada dalam proses belajar mengajar dan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tujuan yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran tersebut akan mudah tercapai dengan hasil yang maksimal. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'alu fama ballagta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Quran Surat Al-Maidah ayat 67. Intisari dari Surat Al-Maidah ini adalah
bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah dan hambanya untuk menyampaikan semua risalah dari Allah dan janganlah menyembunyikan sesuatu darinya, termasuk alasan untuk takut akan mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Ayat ini juga sebagai penegasan bahwa Nabi Muhammad tidak menyembunyikan apapun dari Al-Quran. Karena Nabi sendiri khawatir kepada orang-orang musyrik di Makkah di awal penyebaran agama Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menampakkan kesalahan tersebut dengan diturunkannya ayat ini. Allah memberitahu kepada Nabi bahwa Allah akan menjaga keselamatannya. Bahkan apabila Nabi Muhammad tidak menyampaikan ayat ini atau menyembunyikan risalah dan amanat tersebut, maka Nabi dikatakan sebagai orang yang berdusta. Karena dalam memilih pemimpin juga harus memilih pemimpin yang pandai, dengan pemimpin yang pintar. Maka manajemen kepemimpinan juga dapat mensukseskan adanya kinerja suatu kepemimpinan agar tidak ada yang berdusta satu sama lain. Sarana pendidikan merupakan sarana penunjang bagi proses belajar mengajar. Hal ini merupakan faktor yang harus diperhatikan oleh semua lembaga pendidikan karena mempengaruhi kelangsungan belajar mengajar di sekolah. Adanya sarana dan prasarana banyak membantu kelangsungan belajar mengajar di sekolah. Sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk menunjang proses belajar mengajar agar siswa lebih berminat dan mudah menerima penjelasan dari guru. Apabila sarana dan prasarana yang disediakan kurang, maka dapat mempengaruhi minat siswa untuk mengikuti proses belajar mengajar. Karena jika siswa memiliki minat dalam mengikuti proses belajar mengajar, maka dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Pengelolaan sarana pendidikan sangat penting karena dengan adanya pengelolaan yang ada di lembaga pendidikan akan terlihat jelas kegunaannya. Dalam pengelolaan, pihak sekolah harus dapat bertanggung jawab terhadap sarana pendidikan tersebut. Karena terutama kepada kepala sekolah yang langsung menangani tentang pengelolaan sarana dan prasarana tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Maka nali musyrikina ayyamuru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa finnari hum khalidun. Yang artinya, tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya dan mereka kekal di dalam neraka. Quran Surat At-Taubah ayat 17. Ayat ini menerangkan bahwa tidak pantas bagi kaum musyrikin memakmurkan Masjidil Haram dan masjid-masjid lainnya. Memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah dengan menjadikan tempat itu untuk mengesahkan dan mengagungkan Allah serta menaatinya. Hal ini dilakukan hanya oleh orang-orang mukmin. Memakmurkan masjid ialah membangunnya, mengurusnya, menghidupkannya dengan amal ibadah yang diridhoi Allah. Memakmurkan yang dilarang untuk orang bukan muslim ialah penguasaan terhadap masjid seperti mengurusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir
wa aqamas sholata wa ataz zakata walam yakhsha illallahi fa'asa ulaika ayyakuna minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun, kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat At-Taubah ayat 18. Ayat ini menerangkan bahwa yang patut memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang benar beriman kepada Allah dan berserah diri kepadanya, dan percaya dan datangnya hari kiamat, tempat pembalasan segala amal perbuatan, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang inilah yang diharapkan termasuk golongan yang mendapatkan petunjuk. Untuk memakmurkan masjid-masjidnya, banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan memakmurkan masjid ini. Tujuan pendidikan Islam sangat mementingkan pendidikan. Dengan pendidikan yang benar dan berkualitas, individu-individu yang beradab akan terbentuk yang akhirnya akan memunculkan kehidupan sosial yang bermoral. Sayangnya, sekalipun institusi pendidikan saat ini memiliki kualitas dan fasilitas, namun masih belum memproduksi individu-individu yang beradab. Sebabnya visi dan misi pendidikan yang mengarah kepada terbentuknya manusia yang beradab terabaikan dalam tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yang secara tersirat ataupun tersurat ini telah Allah firmankan dalam Al-Quran. Apabila dilihat dari segi kualitas, tugas, fungsi, dan tujuan hidup manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadi hamba Allah. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan. Yang ketiga, menjadi khalifah di muka bumi. Dan yang terakhir, membanggakan ilmu pengetahuan. Tujuan pendidikan menurut Al-Quran ini adalah untuk membentuk pribadi manusia yang berkarakter. Ulumul albab menurut Quraisy Shihab memakai makna lub dengan saripati, inti, koron, atau suatu. Kacang mempunyai kulit yang menutupi isinya. Lub itulah isinya. Kata ulumul albab berarti orang-orang yang memiliki akal murni yang tidak diselubungi kulit, yaitu kabut, ide yang dapat melahirkan keracunan dalam berpikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Quran Surat Al-Imran ayat 90. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Imran ayat 91, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batil subhanaka faqina adzabannar. Yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Quran Surat Al-Imran ayat 61. Ayat ini menjelaskan tentang keesaan Allah Sang Pencipta dan menyatakan bahwa apabila manusia memikirkan dengan cermat dan menggunakan akalnya terkait dengan proses penciptaan langit dan bumi, silih bergantiannya siang dan malam, maka
Ia akan memukakan tanda-tanda jelas atas kekuasaan Allah Mahakarya dan rahasia-rahasia yang menakjubkan yang akan menuntun para hamba Allah dan hari kiamat, serta mengiring mereka pada kekuasaan ilahi yang tidak terbatas. Ayat ini antara lain dapat terlihat pada uraian-uraian yang bersifat umum setelah dalam ayat-ayat yang lalu, karena menguraikan hal-hal ini yang rinci atas alam semesta. Allah menguraikan apa-apa, menciptakannya, serta memerintahkan agar memikirkannya. Salah satu bukti kebenaran bahwa Allah merupakan sang pemilik atas alam semesta dengan adanya undangan kepada manusia untuk berpikir segala penciptanya. Strategi pengajaran adalah teknik, metode, atau perencanaan edukasi nasional mengenai kegiatan atau interaksi kelas agar pembelajaran dapat efektif dan dapat mencapai target pembelajaran. Strategi pengajaran merupakan perencanaan untuk mencapai target pembelajaran yang disiapkan oleh pengajar sebelum mengajar. Strategi dapat digunakan untuk membuat siswa lebih aktif di kelas dan dapat menjadi alternatif untuk mendorong kriteria siswa terhadap bahan pembelajaran yang akan diajarkan. Metode berarti suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan metode pengajaran adalah cara-cara mengajar yang dapat ditempuh dalam memudahkan transfer ilmu kepada peserta didik sehingga mudah dipahami dan dimengerti. Oleh karena itu, perlunya memakai banyak metode dalam setiap mengajar di kelas. Selain metode dan pendekatan pembelajaran, terdapat juga istilah lain yang kadang-kadang sulit dibedakan, yaitu teknik dan taktik. Mengajar teknik dan taktik merupakan penjabaran dari metode pembelajaran lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta fazza ghalidul qalbi lan tadu minal aulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyahirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lembah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati keras, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Imran ayat 159. Secara umum, ayat ini berisi tentang perintah untuk berlaku lemah lembut kepada orang lain dan perintah untuk memaafkan kesalahan orang lain, serta perintah untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun dalam konteks perang. Yang pertama, pada perang Uhud, ketika itu umat Islam sedang menjalani kekalahan. Banyak sahabat yang gugur dan Rasulullah pun terluka. Tetapi Rasul tetap bersikap lemah lembut kepada para sahabat, tidak menyalahkan siapapun di antara mereka. Yang kedua, pada perang Badar. Dalam perang Badar ini, umat Islam mengalami kemenangan atas lawannya. Banyak tawanan perang yang ditahan umat Islam. Ada usulan dari para sahabat tentang masalah tawanan perang ini. Ada yang mengusulkan untuk dibunuh, ada juga yang mengusulkan untuk dikembalikan pada keluarganya.